Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari yang cerah ini, kembali tim UI Watch akan memberikan pencerahan berupa podcast yang akan kami mulai dengan mewawancarai sahabat kami, Bapak Asrul Harun, sarjana hukum. Beliau adalah seorang aktivis tahun 66 yang telah lama malang melintang di dunia hukum maupun dunia politik. Begini, Bang Asrul, saya mohon dapat Bang Asrul memberikan overview semacam pencerahan. Kira-kira apa sebabnya yang menyebabkan negara kita ini begitu terpuruknya dalam multidimensi? Alhamdulillah, Pak Asrul bertanya mengapa negara kita terpuruknya. Selama 10 tahun hampir berakhirnya Jokowi jadi presiden. Betul. Itu maksud Bapak kan? Betul. Sebenarnya terpuruknya bangsa kita ini, apa yang dikatakan Rocky Gerung itu betul. Jauh sebelumnya waktu saya kecil belajar saya di madrasah kelas 1 sampai kelas 2 tawalid, apa yang dikatakan ustaz saya, dalam hidup ini satu, iman, orang yang beriman yang dibawa mati. Kedua adalah akal. Jadi kalau orang beriman, insya Allah dia dijamin masuk surga. Insya Allah. Nah, kalau dia jalankan syariat agama. Kalau orang hidup di dunia untuk dunia, nggak boleh hilang akal. Makanya di dalam Islam itu diajarin Iqra bismikallazi khalaq. Katanya. Pikir apa? Baca. Al-fala takilun. Gunakan akalmu. Oleh karena Rocky Gerung mengatakan itu betul. Mengapa orang karena dikatakan Rocky Gerung itu banyak dungu? Karena kurang gizi. Saya katakan kurang gizi betul. Jadi akalnya nggak jalan. Jadi monoton. Seperti namanya ada istilah zaman dulunya, kerbau cucu hidung. Nggih aja semuanya. Jadi tidak berani untuk menyanggah. Padahal kita tuh berdiskusi, menyanggah. Mengatakan yang benar, katakan benar. Yang salah, katakan yang salah. Tapi yang banyak mengatakan itu penjilat. Yang salah juga benar, katanya. Maka jadi dungu lah dia. Kerbau cucu hidung. Buktinya, karena itu kita tidak ada gizi, yang IQ kita, yang dikatakan hasil riset dari yang dihimpun oleh siapa? Rocky Gerung. IQ bangsa Indonesia ini 70, paling tinggi 78. Kalah dengan Vietnam, sama Singapura. Makanya bagaimana dia bisa menerima yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang salah pun dia ikutin. Oleh karena itu timbullah program stunting yang namanya nanti eranya Prabowo. Tahun 2025 ini, ibu yang hamil dikasih gizi. Anak-anak dari bayi dikasihlah gizi. Anak sekolah dikasih gizi. Supaya cerdas. Jangan kita dibodoh-bodohin lagi generasi berikut ini. Ya, mudah-mudahan harapan kita hasil penelitian daripada ahli gizi, dokter segala macam, mudah-mudahan terjadi seperti itu. Nah, itu. Mengapa kacaunya negara ini? Karena saya melihat dasar amatin, rusaknya selama 10 tahun ini salah mencari pemimpin. Kalau kita mencari pemimpin, menempatkan orang, kalau pakai falsafah Jawa, bibit dan bebet dan bobot. Yang mengusulkan Jokowi ini siapa? Megawati dengan PDIP-nya. Karena Megawati ini bukan asli Sumatera, bukan asli Jawa.
Campuran semuanya, gado-gado. Kalau dia orang Jawa, dia pakai filosofi Jawa. Bibit, bebet, bobot. Saya pun memakai begitu. Cari menantu, cari kawan. Saya nggak mau orang jelek, orang bodoh. Saya mau orang pintar, supaya saya ikut pintar. Ya kan? Orang jujur, pintar, konsisten, dan konsekuen. Megawati ini karena dia motonya partai wong cilik supaya lebih banyak. Memang banyak yang susah daripada yang senang. Supaya orang ini ikut. Lihatlah, diangkatlah, diusulkanlah Jokowi ini dari pinggir kali. Tapi siapa Bapak Jokowi? Nggak diselidikin. Siapa yang merekayasa? Di mana pendidikannya? Periksa jajahnya. Tidak ada. Yang jelasnya ketahuan. Itulah yang adegium kriminologi. Apa adegium kriminologi? Setiap perbuatan pidana, sengaja tidak sengaja, meninggalkan bekas. Lambat atau cepat akan terungkap. Ada lagi, adegium Jawa. Bapak tahu nggak? Itu ada adegium Jawa kalau dia pakai itu. Apa? Klik ke titik olo ketoro. Kecil ke titik olo ketoro. Kecil ke titik olo ketoro. Itu kebenaran itu muncul. Nggak bisa. Yang itu yang bilang Susno Duaji soal kasus Pina itu. Bodoh semua, saya sudah menduga. Ini Susno benar. Pasti ini bebas, saya bilang. Dan saya ikutin. Itulah karena akal dan pikiran nggak jalan. Jadi Megawati ini hanya emosional aja melihatkan, orang di pinggir kali kita angkat jadi presiden. Tapi apa efeknya? Ijazah nggak punya, siapa bapaknya? Nggak jelas. Anaknya juga bohong juga. Di mana moral anaknya? Itu pula mau dijadikan wakil presiden. Si Gibran. Lihatnya aja jijik saya lihatnya. Si Gibran itu. Bagaimana memalukan anak bangsa? Itu wakil presiden kita. Apakah mau Prabowo bersanding begitu jalan? Waduh, jauh timpang ke siang dan malam. Yang kedua, yang merusak lagi, tahu nggak Bapak? Itu Nasdem Surya Paloh. Apa kata Surya Paloh? Nasdem adalah Jokowi. Jokowi adalah Nasdem. Gila nggak jajak digitalnya? Dari situ saya jijik lihat Surya Paloh, nggak mau saya ketemu dia. Padahal saya kawan dekat sama abang paling tua nama Usman Paloh dan Rusli Paloh. Jijik saya lihatnya. Kenapa? Masa mengkultus orang seperti itu? Seperti orang bodoh. Memang tahu saya siapa Surya Paloh. Sekolahnya, kuliahnya di mana? Tahu saya. Gagal jadi ketua HIPMI dulu di Medan. Siapa dia? Tahu saya. Kemarin ngusulin Anies. Terus saya pikir, jangan-jangan Surya Paloh ini dapat hidayah dari Tuhan. Datang kawan saya, mau halal bihalal ngajak. Sebenarnya saya nggak mau, karena dia ada dukung Anies. Ini orang bagus Anies. Oke lah, ikutlah sama kawan saya. Salamanlah saya sama dia. Sebenarnya saya nggak mau. Ada watak Minang saya itu ada. Yang di diri saya. Lu kaya, kayalah sendiri, gua nggak minta. Lu jago, jagolah sendiri, gua nggak lawan. Lu pandai, pandai lalu sendiri, gua nggak bertanya. Itu watak orang Minang asli. Percaya diri. Itu percaya diri. Sama kan Pak Asril kan? Itu. Karena itulah saya baru datang lihat. Nggak tahu udah berulah lagi. Demi Allah bicara lagi. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ini orang saya bilang. Mudah-mudahan dijabah Tuhan lah. Amin. Doanya itu, waduh, seorang politisi begini saya pikir. Bawa nama Tuhan. Mudah-mudahan didengar podcast ini Mas Surya Paloh. Saya teman baik abangnya, Usman Paloh. Abang satu lagi, Rusli Paloh. Dua-dua udah meninggal. Dapur maknya tuh, dapur rumahnya sama dapur adik nenek saya tuh belakang-belakangan. Tinggal di Medan. Begitulah saya. Surya Paloh itu mesti ingusan saya tahu lah dulu. Jadi saya melihat begitu, saya sangat menyayang. Ini yang bikin merusak negara ini. Itu. Mudah-mudahan untuk ke depan janganlah. Kalaulah ada komite tim Nobel di dunia ini, pantas, saya usul pantas, cukup Jokowi diberikan hadiah Nobel pembohong terbesar di dunia. Itulah, agar orang kalau membohong tuh sampai orang dia jadi presiden. Nanti kita buat Bang. Iya, top, saya akuin top lah dia.
Itulah kehebatan Jokowi ini. Jokowi saya anggap tidak salah. Yang salah itu yang mensponsori siapa? Megawati dan Surya Paloh dan lingkungan. Apalagi kalau tanyalah, mana saya tahu, gila nggak ada orang? Apalagi Fufu Papa. Waduh, sangat memalukan. Tangkap proses. Kalau Prabowo tidak sanggup, berarti dia nggak jadi prajurit sejati. Itu, saya tidak hormat dengan Prabowo kalau dia nggak proses, karena saya senang berteman dengan militer. Atasannya tuh kawan saya yang namanya Jenderal Yunus Yospia, itu sahabat saya. Sampai saya lapor Bang Yunus, dia gabung dengan Jokowi, Bang, saya mau datang ke rumah. Ada Bang di rumah? Ada. Bang, saya tidak mau membantu Gerindra ini lagi, Bang. Kenapa? Karena Prabowo sudah gabung sama Jokowi. Di mana prajurit, kalau prajurit, apalagi Kopassus, pantang menyerah. Titik darah terakhir. Disitulah saya tidak mendukung dia. Padahal saya ingat bapaknya itu orang bagus. Soekarno pun dia lawan. Oleh karena itu saya mudah-mudahan mengharapkan wataknya Prabowo ini jangankan 100%, 70% aja saya harapkan bisa baik di negara kita ini. Tapi tegas dalam hukum. Jangan mencelak-mencelek, konsisten dan konsekuen. Kalau perlu cari penasihat hukumnya. Karena di lingkungan ini bandit semua. Contohnya Jokowi, lihat berapa orang-orang PKI malam yang menyusup di sampingnya. Siapa yang diutamakannya? Saya juga sedih lihatnya. Penasihat yang saya kenal, Saudara Mahfud MD itu, anak UII, ada UIC, Mahfud UII, Universitas Indonesia Islam kan? Islam Indonesia. Ada UIC, Caldun. Makanya saya sama dengan Pak Taufik. Sama bapak-bapak kan? Saya surut pantang, saya sekali tetap di UI, harus saya selesaikan di UI. UI Watch hidup. Hidup UI Watch. Itu saya Pak. Jadi oleh karena itu mesti konsisten, konsekuen. Jangan ini hari pagi tempe, sore udah tahu lagi. Itu adalah kebiasaan daripada orang Yahudi, orang fasik yang nggak bisa dipercaya. Kalau mau selamat negara, jujur, konsisten dan konsekuen, apa adanya. Jangan nipu-nipu lah. Bagaimanapun akan terukam, Pak. Apalagi? Ada lagi, Pak? Ya, kalau begitu terima kasih banyak atas penjelasan yang begitu mendetail dari Bung Hasrul Harun. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan didengar Mas Surya Paloh sama Megawati. Kenapa saya udah ngomongkan juga sama Panda, sama Eros Jarot. Kalau Jokowi minta bantu sama saya mau membela dia, tapi bukan membebaskan. Yang salah itu Megawati sama Surya Paloh. Sekian, terima kasih. Probabilitas, aktivitas, justisnya. Yes, ya. Racikan Berita 1.